Ya, oke. Nah, dalam perbedaan yang tersebut bahwa kita harus mengelola perbedaan, nggak ada masalah, tapi dikelola supaya apa? Supaya perbedaan itu menimbulkan eh, kesamaan visi yang perlu dijaga. Nah, di situ ada peluangnya juga, tantangan dan peluang. Nah, peluangnya apa? Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan itu akan memperkuat dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan apa? Dengan adanya Sumpah Pemuda tersebut pada 28 Oktober 1928. Itu apa? Mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bernegara satu negara Indonesia. Nah, dengan peluang tersebut, perbedaan tersebut dapat mempersatukan, memperkuat persatuan bangsa. Selanjutnya, membangun masyarakat yang damai. Dengan perbedaan tersebut dapat membangun masyarakat yang damai. Damai di mana? Damai dalam berhidup, berbangsa dan bernegara. Gitu. Jadi Islam Nusantara menginginkan adanya partisipasi dalam kedamaian berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang kita sebagai generasi muda, apa peran kita untuk memajukan Islam Nusantara? Peran kita adalah dalam memajukan Islam Nusantara ini, mari kita bersama-sama mewujudkan Islam Nusantara ini, Islam yang rahmatan lil alamin bagi segenap bangsa Indonesia. Artinya apa? Bahwa Islam Nusantara ini dapat mengakomodir semua perbedaan dan dapat mengelola semua yang ada dalam perbedaan tersebut untuk mewujudkan suatu kemajuan bagi Islam Nusantara. Nah, demikian tadi dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai generasi muda untuk memajukan Islam Nusantara. Nah, dari apa yang kita sampaikan tadi itu dapat kita simpulkan bahwa Islam Nusantara adalah cara pandang yang dinamis dan terus berkembang. Ini adalah upaya untuk membuat Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam Nusantara, kita bisa hidup rukun, damai dengan sesama, serta menjaga kelestarian budaya bangsa. Nah, mari dengan hasil yang kita bawakan tadi, kita mulai membuka diri, bisa memahami bahwa Islam Nusantara adalah wadah bagi umat Islam bangsa Indonesia untuk mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam keislamannya. Jangan sampai terjadi sesuatu yang menyalahkan antar golongan ataupun antar umat Islam yang memang kita ada beberapa organisasi atau golongan yang ada di Indonesia. Nah, mari kita bersama-sama menjaga perbedaan tersebut untuk menjadi rahmat, menjadi sebuah kontribusi untuk Islam. Jangan sampai perbedaan menjadi
menjadikan sebuah malapetaka dalam Islam. Mari bersama-sama kita memajukan Islam dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para mahasiswa sekalian, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji perkataan Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan sore hari ini telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Teman-teman, pada sore hari ini kita bisa berkumpul, bertemu bersama dalam mata kuliah PPMDI yang diasuh oleh dosen kita Bapak Dace Supriyatna. Perkenankan pada sore hari ini kita akan membahas tentang gagasan dan gerakan Islam Nusantara di Indonesia. Teman-teman sekalian, nah di dalam Islam Nusantara itu apa sih? Nah, itu Islam Nusantara adalah suatu gerakan Islam yang ada di Nusantara ini, ada di Indonesia ini, yang dicetuskan oleh ulama kita yang mempunyai gagasan bahwa semua gerakan Islam yang ada di Indonesia ini adalah gerakan Islam Nusantara. Artinya bahwa Islam dari kultur apapun, baik itu Muhammadiyah, NU dan sebagainya, adalah Islam Nusantara, Islam yang ada di Indonesia. Nah, tidak ada beda gitu. Yang jelas bahwa Islam Nusantara, Islam yang ada di Indonesia ini dengan sikap dan bisa menerima apa yang ada di Indonesia, di Nusantara ini. Nah, selanjutnya bahwa Islam Nusantara ini ada sejarahnya. Nah, sejarah dalam Islam Nusantara ini meliputi satu dari jalan atau sejarahnya ya. Sejarahnya melalui perdagangan, yaitu pada masa dahulu ada pedagang-pedagang dari luar, yaitu dari Gujarat, dari Mesir dan sebagainya, yang masuk ke Indonesia, yaitu sambil mencari rempah-rempah, berdagang rempah-rempah, membeli rempah-rempah di Indonesia untuk dijual ke negaranya. Itu melalui perdagangan di Indonesia. Nah, selanjutnya juga melalui jalur kerajaan. Nah, melalui jalur kerajaan ini dibuktikan dengan adanya Samudra Pasai, adanya makam Maimun yang ada di Samudra Pasai. Nah, ada juga selanjutnya melalui Aceh ya, di Aceh itu melalui kerajaan-kerajaan. Nah, selanjutnya ke sini melalui kerajaan yang ada di Jawa, itu adanya kerajaan di Demak, terus ada kerajaan selanjutnya yang baru-baru ini ada di Pajang, ada di kerajaan selanjutnya juga melalui kerajaan yang lainnya. Nah, itu juga selanjutnya melalui juga para ulama. Nah, para ulama ini yang memang
utus langsung seperti dari Arab atau dari Mesir pada masa dulu untuk datang ke Indonesia. Nah, yang ikut melalui para pedagang itu. Disitulah Islam di Indonesia berkembang melalui yang selanjutnya dengan adanya kerajaan-kerajaan dan para ulama serta perdagangan itu timbul persatuan dari para kerajaan. Dulu ada kerajaan Demak melalui wali Samonya itu mengubah bahwa budaya yang ada di Nusantara, budaya-budaya pada zaman dulu itu diubah untuk dimasukkan Islam supaya apa? Bisa diterima oleh masyarakat Indonesia pada masa dulu. Itu selanjutnya, nah, gagasan Islam Nusantara itu mempunyai gagasan yang memang cukup bagus ya, cukup bagus. Satu, itu melalui cara pandang yang dinamis dan terus berkembang. Itu. Nah, bagaimana cara pandangnya? Bahwa Islam Nusantara itu melalui pertemuan-pertemuan menggagas bahwa kita ini harus dinamis dan terus berkembang. Nah, di situ ada juga melalui tasawuf dan fikih lokal untuk mewujudkan Islam Nusantara. Nah, yang selanjutnya adalah toleransi, moderasi, dan pluralisme. Islam Nusantara mengedepankan toleransi beragama antar umat beragama di situ. Jadi bahwa Islam Nusantara ini juga moderat. Artinya apa? Tidak mematok atau tidak menghakimi sendiri, menyalahkan agama lain, tidak, tapi adalah moderat, bisa menerima agama apapun untuk dalam bermasyarakat, ya, dalam bermasyarakat, dan bisa menerima pluralisme. Itu gagasannya. Pluralisme yang bagaimana? Pluralisme yaitu untuk mengedepankan cara pandang plural, artinya apa? Siapapun bisa diterima untuk berbicara dalam bermasyarakat gitu. Itu yang menjadi gagasan yang selanjutnya menjadi diimplementasikan oleh Islam Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Tadi di depan sudah kita bahas, yaitu toleransi beragama. Nah, kita membiarkan orang lain atau agama lain untuk berkembang di Indonesia. Kita menghargai mereka, tapi juga kita menjaga. Jangan sampai kita ikut walaupun kita dalam toleransi, artinya toleransi yang bagaimana itu, jangan sampai kita ikut dalam kegiatan keagamaannya itu. Selanjutnya gotong royong. Nah, dalam Islam Nusantara ini kita wujudkan gotong royong supaya apa? Supaya kita bersatu mewujudkan keutuhan ukhuwah Islamiyah yang kuat dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya di situ juga ada pendidikan dan ekonomi. Islam Nusantara menginginkan meningkatkan, bukan pengen ya. Karena apa? Ini sudah terlaksana, meningkatkan pendidikan dan ekonomi gitu. Contohnya sekarang banyak pesantren-pesantren, perguruan tinggi, sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh umat Islam seperti Muhammadiyah dengan universitasnya yang ada, yang terkenal, juga NU juga dengan pesantren-pesantrennya dan yang lainnya.
Selanjutnya melestarikan budaya lokal. Nah, budaya lokal yang tidak berseberangan, tidak bertolak belakang dengan agama Islam, maka dipelihara, dilestarikan untuk meningkatkan keberadaan Islam yang ada di Indonesia. Itu yang perlu kita ingat bersama dan perlu kita waspadai bersama, kita laksanakan bersama dalam implementasi Islam Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus bagaimana? Ternyata di situ ada tantangannya. Tantangan apa yang ada di dalam kehidupan Islam Nusantara? Nah, itu tentang adanya radikalisme. Radikalisme ini harus kita